Tahapan dan perkembangan peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA. Perkembangan peserta didik merujuk pada proses pertumbuhan dan matangnya individu dalam berbagai prinsip dan aspek kehidupan mereka. Prinsip-prinsip perkembangan termasuk perbedaan individu, tempo, dan irama perkembangan sangat penting dalam memahami dan mendukung peserta didik secara efektif. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua prinsip tersebut. Prinsip pertama itu perbedaan individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap individu unik dan akan mengalami perkembangan sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan latar belakangnya sendiri. Implikasi dari perbedaan individu yaitu pendidik perlu mengakui perbedaan-perbedaan ini dan menyediakan pendekatan pembelajaran yang beragam dan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik. Sebagai contoh, seorang siswa mungkin memiliki kemampuan matematika yang kuat, tetapi kesulitan dalam bahasa, sehingga pendekatan pembelajaran yang berbeda mungkin diperlukan untuk setiap mata pelajaran. Prinsip yang kedua yaitu tempo dan irama perkembangan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu akan mengalami perkembangan dalam tempo kecepatan dan irama pola yang berbeda-beda. Implikasi dari tempo dan irama perkembangan yaitu pendidik perlu memahami bahwa peserta didik mungkin melalui tahapan-tahapan perkembangan pada waktu yang berbeda-beda dan dengan kecepatan yang beragam. Sebagai contoh, seorang siswa mungkin mengalami percepatan dalam pemahaman matematika, tetapi perlu waktu lebih lama dalam pengembangan keterampilan sosial, dan hal ini harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran dan evaluasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, yang memungkinkan setiap peserta didik untuk mencapai potensi mereka secara optimal sesuai dengan karakteristik individual dan kecepatan perkembangan masing-masing. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan, termasuk perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial-emosional, dan perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan ini mencakup pertumbuhan tubuh, kemampuan motorik halus dan kasar, serta perkembangan organ-organ tubuh. Tahapan-tahapan seperti merangkak, berjalan, dan perkembangan organ tubuh yang terjadi sepanjang masa kanak-kanak dan remaja adalah contohnya. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan ini mencakup perkembangan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pemahaman dunia sekitar. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, tahapan-tahapan seperti tahap sensori motor, pra-operasional, konkret operasional, dan formal operasional adalah contoh tahapan-tahapan yang dialami peserta didik dalam perkembangan kognitif mereka. Yang ketiga, ada perkembangan sosio-emosional. Perkembangan ini mencakup perkembangan hubungan sosial, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, pengembangan identitas diri, dan kemampuan mengelola emosi. Tahapan-tahapan seperti tahap trust versus mistrust, autonomi versus self-endap, inisiatif versus guilt, atau menurut teori perkembangan psikososial Erikson adalah contoh tahapan-tahapan yang dialami dalam perkembangan sosio-emosional. Dan yang terakhir ada perkembangan moral. Perkembangan ini mencakup perkembangan pemahaman tentang nilai, norma, dan moralitas. Tahapan-tahapan seperti tahap prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional atau menurut teori perkembangan moral Colbert adalah contoh tahapan-tahapan dalam perkembangan moral. Setiap individu bisa melewati tahapan-tahapan ini dalam tempo yang berbeda-beda, dan faktor-faktor seperti lingkungan, pengalaman, dan faktor genetik dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Mari kita tinjau tahapan dan perkembangan peserta didik pada 4 tingkat pendidikan, yaitu PAUD, SD, SMP, dan SMA. Yang pertama, PAUD, pendidikan anak usia dini. Tahapan perkembangannya, anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.
Perkembangan fisiknya yaitu perkembangan motorik halus dan kasar, pertumbuhan fisik yang cepat. Perkembangan kognitifnya yaitu pengenalan bentuk, warna, dan angka, perkembangan bahasa, dan pengenalan huruf. Perkembangan sosio-emosional yaitu pembentukan hubungan awal dengan orang tua dan teman sebaya, belajar berbagi dan bekerja sama. Perkembangan moral yaitu pembentukan dasar-dasar moralitas seperti memahami perbedaan antara benar dan salah. Yang kedua, SD atau sekolah dasar. Tahapan perkembangannya yaitu anak-anak berada di tahap awal pendidikan formal, di mana mereka mulai mengalami perkembangan akademik dan sosial yang lebih terstruktur. Perkembangan fisiknya yaitu pertumbuhan fisik yang terus berlanjut, pengembangan keterampilan motorik halus dan kasar. Perkembangan kognitif yaitu pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung, pengembangan pemikiran logis dan abstrak. Perkembangan sosio-emosional yaitu pembentukan persahabatan yang lebih kompleks, pembelajaran tentang kerjasama dan kompetensi, pengembangan identitas diri. Perkembangan moralnya yaitu memahami nilai-nilai moral yang lebih kompleks, menghormati perbedaan, dan mengembangkan empati. Yang ketiga itu SMP atau sekolah menengah pertama. Tahapan perkembangannya yaitu remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pengembangan fisiknya yaitu pubertas dan perubahan fisik yang berkaitan, pertumbuhan tubuh yang cepat. Perkembangan kognitifnya yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep akademik, pengembangan kemampuan penalaran dan analisis. Perkembangan sosio-emosionalnya yaitu pembentukan identitas diri yang lebih kompleks, eksplorasi hubungan interpersonal yang lebih dalam, pengaruh teman sebaya yang kuat. Perkembangan moralnya yaitu memahami konsep-konsep moral yang lebih abstrak, menghadapi dilema moral yang kompleks. Yang keempat ada SMA atau sekolah menengah atas. Tahapan perkembangannya yaitu remaja mulai mempersiapkan diri untuk masa depan mereka setelah sekolah menengah atas. Perkembangan fisiknya yaitu pematangan fisik yang lebih lanjut, stabilisasi perubahan yang terjadi selama masa pubertas. Perkembangan kognitifnya yaitu pemantapan keterampilan akademik, pemikiran kritis yang lebih kompleks, persiapan untuk studi lanjutan atau karir. Perkembangan sosio-emosionalnya yaitu menjalin hubungan romantis yang lebih serius, eksplorasi identitas dan tujuan hidup, persiapan untuk kemandirian. Perkembangan moralnya yaitu mengembangkan prinsip moral yang lebih kokoh, bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik moral yang lebih besar. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri-ciri dan tantangan tersendiri, dan pendidik serta orang tua perlu memahami ini untuk memberikan dukungan yang sesuai bagi perkembangan peserta didik pada